Yesus. Bahkan setiap detik, bahkan 1/10 detik pun kami tetap butuh Tuhan Yesus. Sungguh kami tidak bisa berbuat apapun. Haleluya, haleluya. Tanpa Yesus. Biarlah kesadaran ini senantiasa tertanam kuat dalam-dalam di hati serta pikiran kami, supaya kami tetap rendah hati, supaya kami tetap waspada, supaya kami tetap takut Tuhan, dekat Tuhan, dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapilah setiap pendengaran kami Bapa. Berkati setiap hamba-hambamu, umatmu yang sudah hadir saat ini. Berfirman dengan berlimpah-limpah, agar ketika umatmu pulang, setiap umatmu ini akan pulang dengan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, bahkan mengalami terobosan-terobosan yang baru. Yang gagal sukses, yang sakit sembuh, yang lemah jadi kuat, yang bimbang jadi teguh, yang khawatir takut menjadi pemberani. Oh rabakata nama nama di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirman dengan berlimpah-limpah, curahkan isi hatimu di dalam hati setiap kami Tuhan, supaya kami senantiasa mendengar suaramu di dalam hati kami yang terdalam, sehingga kami tidak akan pernah alih fokus terhadap segala masalah, problema, bahkan daya tarik dunia ini Tuhan. Hati, pikiran, segenap hidup kami tetap fokus dan melekat kepada Kristus. Sekali lagi Tuhan, bila ada yang sakit, sembuh sekarang dan permanen dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kembali lagi sakit penyakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menikmati kuasa-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu, firman-Mu yang berlimpah-limpah, yang siap dengan penuh sukacita kita sama-sama katakan amin, haleluya. Katakan amin, haleluya. Lebih kencang lagi, 1, 2, 3. Masih bisa lebih kencang. Oke, baik, silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan dan mendalami, gitu ya. Nggak sekedar merenungkan, tapi juga mendalami sampai menghidupi yang namanya pribadi berkarakter Kristus. Apa Bapak Ibu Saudara? Ayo yang semangat, yang semangat, yang semangat. Dah kolak kamu ku ada persoalan nak. Haleluya ya. Jangan fokus dulu kepada masalahmu. Amin. Semua sekarang 7 miliar lebih manusia di muka bumi ini mengalami masalah. Jadi bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tetapi syukurnya, untungnya kan gitu ya. Kita ini sepertiga kan begitu ya. Sepertiga dari penduduk bumi ini yang beruntung. Kenapa? Karena kita setiap saat, khususnya pada ibadah raya seperti ini, kita boleh bersukacita. Amin. Dan ketika kita pulang dari ibadah raya seperti ini, tetap ada sukacita selama 7 hari, selama 168 jam seminggu, tetap ada sukacita. Sedangkan orang-orang di luar Kristus itu senantiasa ada kegelisahan, ada kebingungan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita beda. Walaupun masalah ada, kita ada sukacita. Nah, itu memang sesuatu yang sifatnya agak paradoks. Masalah ada, tetapi sukacita. Nah, itulah kelebihan dari umat percaya kepada Kristus. Yang mengerti katakan amin.
Yang mengerti katakan amin. Nah, saudaraku, saya bisa paling tidak mengerti kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami agak down, agak drop, ya, mulai bimbang. Karena apa? Karena kalau seandainya saya buat semacam survei, ya, tapi surveinya masih ada di sini, belum secara tertulis. Kalau dibuat survei, maka akan nampak bagi kita orang-orang yang 2 atau 3 tahun yang lampau ekonominya itu stabil, ya kan? Itu sekarang menurun. Ada yang menurun agak sedang-sedang, tapi ada juga yang menurun drastis. Jadi akibat daripada menurunnya ekonomi itu berpengaruh kepada semangat. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kecil hati karena bukan saudara saja yang mengalaminya. Saya mau bukakan satu hal. Ketika masalah ekonomi sungguh-sungguh nanti benar-benar sangat sulit, saya akan pakai bahasa sederhana saja, maka sesungguhnya hanya akan ada sekitar 1-5% manusia di muka bumi ini yang tetap stabil. Yes. Bahkan ini saya mau cerita sebelum ke tema kita, saya harus buka kepada saudara. Bahkan saya lupa namanya, ada 1-2 negara yang sudah bubar. Dan begitu ya. Selain negara yang bubar, apalagi ada banyak perusahaan, mungkin sudah ribuan perusahaan, mungkin puluhan ribu perusahaan di seluruh muka bumi ini yang sudah bubar. Oke. Dan hampir semua bangsa itu ngutang. Ya, mungkin hanya ada sekitar 3, 4, 5 negara yang nggak ngutang, diantaranya Vatikan. Kemudian Israel mungkin nggak terlalu besar utangnya, Brunei juga begitu ya. Tapi selebihnya termasuk negara-negara maju di Eropa berhutang, termasuk Rusia berhutang. Ini kita mau buka fakta dulu. Termasuk Cina berhutang, walaupun Cina terus mengalami kemajuan ekonomi, kan begitu. Jadi tidak ada negara yang tidak berhutang. Indonesia berhutang pasca presiden pertama. Selama presiden pertama dia nggak mau ngutang, dia nggak mau terima pinjaman itu, utang itu, dia melawan. Makanya dia dikondisikan tersingkir. Tersingkirlah dia ya pada tanggal 30 September tahun 65. Itulah pemicunya dia tersinggung, dan peristiwa itu sutradaranya adalah elit global. Kalau ada waktu kita bikin seminar di sini, kami akan bukakan sejarahnya itu. Sejarahnya itu sampai kepada hari ini. Dan hari ini dan seterusnya ada materi seminar juga yang membukakan permainan elit global itu. Jadi mereka lah yang mengkondisikan bangsa-bangsa untuk berutang. Kasih pinjaman, terus terjerat, nggak bisa nutup-nutup. Apalagi kalau para pemerintahnya itu rakus, korupsi, itu dikorupsi, tidak akan mungkin lagi bisa bayar utang seperti yang dialami oleh negeri Konoha. Kan gitu saudara-saudara. Jadi saya ingin membuka spektrum ya yang lebih luas dulu supaya saudara bisa melihat kacamata ya dunia ini dulu, dan kemudian kepada pribadi-pribadi kita. Kan gitu saudara-saudara. Supaya apa? Supaya jangan larut dengan fokus kepada hanya masalah pribadi kita. Tapi kita juga melihat masalah secara global. Nah, siapa elit global itu? Mereka adalah perpanjangan tangan dari antikristus.
Kalau sekarang ya karena nggak sempat ngasih tahu siapa aja namanya, mereka semua ateis. Mereka semua keturunan dari apa? Etnis Semitik. Tapi nggak asli punya. Mereka sudah campuran dan mereka ateis. Mereka memang warga negara tersebut. Bukan warga negara. Mereka memang keturunan dari suku tersebut. Saudara coba tebak siapa yang saya maksudkan. Tetapi mereka semua ateis. Dan mereka kelak akan berpura-pura membantu Israel. Karena mereka satu etnik begitu ya. Tetapi itu permainan. Pada akhirnya nanti dari mereka lah akan muncul si Mesias palsu. Mesias palsu tersebut pastilah ngerti ibadah bangsa Israel, kan begitu, ya kan? Pastilah ngerti bahasa Yahudi, kan begitu saudara-saudara. Nah, jadi soal peta permainan perang ini sebenarnya itu perang-perangan. Semua ada skenario di balik itu. Biarkan itu nggak usah kita urusin. Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah memperhatikan kualitas iman kita. Oke? Amin Bapak Ibu Saudara. Yang perlu sekarang, yang terpenting adalah membangun hubungan yang melekat. Jangan dekat, tetapi melekat. Ya, hubungan yang melekat dengan Kristus. Sebab sesungguhnya hanya melekat dengan Kristuslah kita akan beroleh kekuatan di tengah tergerusnya tenaga, di tengah tergerusnya keuangan, di tengah tergerusnya kesehatan. Hanya melekat kepada Yesus Kristus. Selanjutnya saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa akan tiba waktunya kelak secara global dan secara pribadi-pribadi akan tiba satu kondisi di mana kita hanya akan bisa mengharapkan mujizat menghadapi masalah yang di luar kemampuan kita. Saya ulangi, akan tiba satu kondisi yang di luar kemampuan kita sehingga kita hanya mengandalkan mujizat. Ada kondisi sekarang kan nggak terlalu mujizat lah yang kita harapkan. Kita masih bisa bekerja. Sekarang ini masih dalam tanda kutip masih normal. Kan kita kerja, dapat uang, bisa menghidupi seisi keluarga kita, kan begitu ya. Tapi kelak suatu saat akan ada pengkondisian di mana manusia tak berdaya. Ada banyak sebetulnya yang harus dibuka bagi jemaat di seluruh muka bumi ini. Terutama tentang apa yang akan mereka kondisikan di depan mata kita. Nah, satu hal yang sangat penting untuk kita sadari ketika pemasangan ID digital, identitas digital dalam tubuh, ya sekarang kan masih mau dikondisikan ke handphone. Itu mereka udah siapkan kelemahannya. Ada celah KTP atau identitas dalam handphone itu secara technically ada kelemahan. Oke? Jadi dengan alasan itu kelak mereka akan mendorong bahkan nge-push seluruh penduduk bumi ini untuk pakai identitas digital dalam tubuh. Jadi kenapa rupanya? Nah, kalau itu sudah terjadi, maka semua penduduk bumi ini yang pakai itu mereka bisa kontrol total. Mereka bisa kontrol dari tempat mereka berada. Sebentar sehabis ini saya akan tunjukkan di handphone ini bagaimana apa yang mereka pasang tahun 2021 dalam tubuh manusia itu sampai sekarang kodenya masih ada berupa BLE, Bluetooth Low Energy. Itu salah satu nama dari cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia tahun 2021. Itu salah, nama lain ada reseptor, ya. Nama itu sama, tapi fungsinya sama semua, bahwa kode cairan itu yang dimasukkan ke dalam tubuh itu sampai hari ini 2021-2025 masih ada. By science, by technology,
kita akan bisa buktikan itu masih ada. So what? Itu adalah pemasangan instalasi di dalam tubuh manusia. Sehingga tubuh manusia itu menjadi Bluetooth. Nanti kita akan lihat. Oke? Jadi pemasangan instalasi. Oke? Adapun yang kedua ketiga itu untuk memastikan saja itu, make sure. Kan gitu. Tapi yang pertama saja itu sudah terinstalasi. Nah, begitu tiba waktunya, begitu persiapan mereka udah rampung, Bapak Ibu Saudara, maka ibarat pemasangan instalasi listrik tinggal pasang bolamnya, tek, hidup. On off. Ngerti on off? On, hidup. Kayaknya perlu dimatikan ini, nggak ada uangnya ini. Off kan. Haleluya. So, dan juga berakibat kepada sangat mungkinnya angka-angka uang manusia ya kan akan jadi uang digital nih semua, ya kan? Sertifikat tanah mau didigitalkan, semua surat-surat jadi digital, akte kelahiran bayi itu sudah digital, sudah dimulai di beberapa negara, termasuk di Amerika, di Eropa, ya. Itu akan berlangsung seperti itu. Nah, kalau itu udah digital, yang namanya digital itu bisa error. Kalau saja internet mereka off-kan sebentar, maka data uang digital itu, angka-angka itu bisa hilang. That far, sejauh itu mereka mempersiapkan pemerintahan tunggal yang akan datang. Tapi memang seizin Tuhan. Nah, itu makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara, bahkan gini, makanan pun semuanya makanan, mereka sedang mencoba menggeser makanan alam kepada makanan-makanan apa, ya itu apa namanya yang dijual, ya kan, yang seperti itu dikondisikan. Jadi, wah ini banyak harus diceritakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi sumber, oke lah, tumbuhan-tumbuhan, makanan-makanan, buah-buahan alami itu mereka akan mulai habisi satu-satu. Supaya seluruh dunia bergantung kepada makanan yang mereka produksi. Jadi ada banyak hal yang harus kita persiapkan, termasuk lahan mandiri, ya, pertanian mandiri, ya, dengan teknologi apa, terserah. Tapi itu harus kita siapkan. Karena kemungkinan mereka akan melakukan itu sebelum pengangkatan. Nah, kalau itu dilakukan sebelum pengangkatan, maka jemaat harus dipersiapkan untuk bisa mandiri. Ya, apakah itu di terasnya dibuat tanaman segala macam, ya kan, dan seterusnya. Jadi ada banyak hal yang harus dipersiapkan, Bapak Ibu Saudara. Maka saya katakan tadi, ya, yang saya katakan tadi poinnya kan gini, akan tiba kondisi di mana kita nggak bisa berbuat apa-apa, hanya akan mengandalkan mujizat. Hanya akan mengandalkan mujizat Tuhan menyediakan makanan di rumah kita. Tuhan yang sama yang menyediakan mana di padang gurun, Tuhan yang sama tersebut bisa melakukan mujizat yang sama atau mujizat yang lebih dahsyat dari itu. Itu harus diimani, harus dipercayai, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan yang sama yang mengirimkan burung, kok ada burung di padang gurun beratus kilometer gitu ya, ada burung di sana. Tuhan bilang, suka-suka gue dong, gue kan maha kuasa, kok lu bingung? Dia bisa siapkan. Jadi Tuhan yang sama yang memelihara bangsa Israel, the very same God, Tuhan yang persis sama akan memelihara saudara dan saya ketika masa sulit itu datang. Katakan amin. Tuhan yang sama yang melindungi Sadrak, Mesak, Abednego, ketika dibuang ke perapian yang 700 derajat Celcius, 7 kali lipat, Tuhan yang sama akan menemani saudara dan saya. Katakan amin. Yesus dalam teofani kan, penampakan Allah sebelum inkarnasi, masuk dia ke apa itu? Apa namanya? Ke perapian itu. Bingung siapa? Siapa itu? Nebukadnezar. Kok ada 4? Tadi kan tampakkan berapa orang katanya sama gitu. Cuman 3. Paduka raja katanya. Jadi kok ada 4 itu? Siapa itu?
Yes, Tuhan yang sama akan menyertai saudara kalaupun ada perapian. Iya, perapian sungguhan, bukan perapian kiasan, enggak. Tuhan yang sama. Tuhan yang sama akan melindungi saudara dan saya kalau misalnya dimasukkan ke gua singa. Tuhan yang sama yang membuat singa-singa itu ngilu giginya. Katanya gitu, begitu melihat Daniel masuk ke gua itu, Tuhan yang persis sama akan memberikan perlindungan yang sama kepada saudara dan saya. Katakan amin. Betul, jangan ragu. Dia udah janji kok, banyak janjinya. Wahyu 3:10, aku akan melindungi engkau asal kau bertekun menantikan aku dan melakukan firmanku. Aku akan melindungi, bukan menyertai saja loh. Beda kata menyertai saja. Aku akan melindungi engkau dari pencobaan yang melanda seluruh dunia. Jadi pencobaan apapun yang melanda secara global, Tuhan Yesus akan melindungi saudara dan saya. Amin. Kalau dia berkurang dari janjinya sedikit aja, misalnya 0,5% berkurang dia dari janjinya, itu berarti kita membuat dia pernah kealahannya itu berkurang. Apa mungkin kemahakuasaan Allah itu berkurang? Nggak akan pernah. So, harus iman model ini yang kita bangun hari-hari ini. Katakan amin. Serius, saya nggak nakut-nakutin. Saya justru membukakan sedikit demi sedikit clue-clue ketakutan itu supaya dari saudara-saudara sudah mempersiapkan hati, mental, emosi, imanmu mengelola bahkan menangkal ketakutan itu. Katakan amin. Supaya nggak mendadak. Kok kayak gini? Bingung nggak? Jadi jemaat Tuhan dipersiapkan supaya tidak panik ketika itu terjadi. Since from now on, jadi dari sejak sekarang ini, saudara dipersiapkan oleh Roh Kudus, dipersiapkan oleh firman Tuhan untuk siap, tidak takut, nol takut, katakan nol takut, zero takut. Karena banyak kali janjinya dan ada beberapa pasal di dalam Alkitab yang Tuhan Tuhan buatkan rema di dalam hati saya. Supaya itu saya bagikan kepada umat percaya. Di antaranya Mazmur 27 itu tentang perlindungan Allah yang sempurna ketika kita ada di pondok Allah. Pondok itu hadirat. Jadi nanti modal kita, Bapak Ibu Saudara, tiada lain masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah, itu terlindung sempurna. Walaupun di luar sana datang pasukan yang berseragam hijau, berseragam coklat, berseragam putih untuk memaksakan tanda itu, lewat itu, amin, lewat. Sama seperti di Mesir, ketika di dalam kita ada meterai anak domba Allah itu, lewat semua itu. Serius, itu yang akan terjadi. Ini harus dibuka. Begitu saudara-saudara. Jadi itu satu. Mazmur itu saya waktu itu akan khotbah tentang akhir zaman. Malamnya Tuhan singkapkan itu. Yes, ada di situ salah satu ayat. Walaupun tentara mengepung aku. Kan gitu kan? Wah, ini pas ini dengan konteks yang akan terjadi. Dan konteks yang pernah terjadi dan tahun 2021. Kan ada 3 seragam yang datang memaksakan tanda itu. Ya kan? Kemudian 2 Samuel 22 ayat 3. Di situ dikatakan salah satunya dari sifat Allah itu, ya, dari natur Allah itu, salah satu dia kan gunung batu, kota benteng, perlindungan, perisai, tanduk selamat. Salah satunya adalah tempat pelarian. Loh, tempat pelarian. Berarti kan simpel saja, karena dia maha hadir. Katakan maha hadir. Mau tadi, mau kita di WC, mau kita di teras, mau kita di angkot, mau kita di loteng, mau kita di mana aja kita, mau kita di pasar, kemahahadiran Allah itu ada di sana. Katakan amin. Maka nggak perlu lari ke pengungsian, karena waktu COVID kemarin ada sejumlah orang udah jadi tempat pengungsian dan mereka udah ngungsi. Nggak perlu mengungsi, itu hanya bagi bangsa Israel. Lari ke pegunungan hanya bagi bangsa Israel. Dilarikan dia ke padang gurun di dalam Wahyu 12 ayat berapa itu? 12. Saya lupa ayat, tapi di situ maka dia perempuan dalam huruf besar itu bermaksud bangsa Israel.
Ketika nanti si pembinasa keji berdiri di bait Allah yang akan dibangun di Yerusalem itu, setelah 3,5 tahun masa kesukaran besar itu, dia akan menghentikan ibadah bangsa Israel. Maka pada saat itulah bangsa Israel yang ada di berbagai muka, kan masih sisa nih cerita, saya harus buka ini. Di berbagai muka bumi ini kan di Papua pun ada, di Manado ada, di pulau-pulau timur sana ada, di Afrika, di Rusia, di mana-mana mereka masih tersisa, nggak sempat kumpul di Israel. Tapi sekarang ini terus pulang-pulang kan. Nah, yang ada di Israel itu disuruh lari ke pegunungan. Yang ada di belahan bumi yang lain itu akan dilarikan Allah ke padang gurun, gitu loh. Jadi mereka tidak ikut terangkat, yang terangkat saudara dan saya, tapi mereka dilindungi oleh Allah memasuki 3,5 tahun kedua dari 7 masa kesukaran, masa kesesakan itu, saudara-saudara. Dan jadi ini banyak hal yang harus jemaat harus tahu. Itu tanggung jawab kami untuk memberitahu. Meskipun sekarang agak sedikit acak, nggak apa-apa lah kan begitu, karena kita punya tema yang lain. Jadi saya sih ingin ingin ginilah. Sekiranya jemaat ini siap menyediakan waktu untuk menyelenggarakan seminar, kami ada tim kami ya, siap untuk membuka itu semua. Supaya kita lebih gini, supaya melihat, oh rupanya udah di sini rupanya dunia ini, udah di sini rupanya zaman ini. Jadi kita nggak punya imajinasi lain gitu bahwa dunia ini masih oke-oke. Enggak, dunia sedang tidak baik-baik saja. Cuman sekali lagi kabar baiknya buat gerejanya, buat umatnya yang setia dan taat, buat mempelainya ada perlindungan khusus. Buat saudara dan saya ada perlindungan khusus. Katakan buat aku, coba tepuk dada masing-masing. Buat aku, buat kami ada perlindungan khusus. Kok nggak yakin? Ngacelok. Nggak yakin banget ku tengok dari depan ini, ragu. Enggak, ini harus dibuka. Suka nggak suka, siap nggak siap harus kami buka. Karena kami udah punya data. Serius, kami udah nemu agenda mereka. Udah, makanya kita udah clear, tahu. Ya kan? Udah clear tahu. Enggak, saya harus teruskan sedikit lagi. 2030 target mereka mengontrol seluruh dunia ini. 2030. Artinya apa? Gini, ikuti saya baik-baik. Mereka kan ngerti Alkitab, karena mereka juga ahli bahasa Ibrani toh. Jadi mereka ngerti. Mereka juga ngerti bahasa Yunani, kan gitu ya, perjanjian baru. Jadi mereka ngerti bahwa mereka juga nggak tahu saat kapan pengangkatan itu. Kita nggak tahu. Sang anak dalam keadaannya sebagai manusia nggak tahu. Mereka nggak tahu. Jadi karena mereka nggak tahu timingnya kapan, mereka mempersiapkan diri sampai sekarang. Dan persiapan mereka sudah nyaris rampung. Makanya dari tahun 2021 mereka udah jerat manusia di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya termasuk orang Kristen, supaya orang Kristennya pun jangan sampai lepas dari jerat. Itu jadi mereka udah nyaris rampung persiapannya. Karena mereka juga nggak mau kecolongan gitu kan. Supaya orang Kristen juga mempelai Kristus juga sedapat mungkin mereka bisa jaring, mereka bisa jerat. Oh, mereka sungguh-sungguh, justru gereja yang kurang sungguh-sungguh. Justru orang Kristen yang kurang sungguh-sungguh. Ada gini, ada 2 tipe orang Kristen atau manusia. Satu, dia lupa Tuhan karena 2 hal. Karena masalahnya terlalu besar, juga bisa lupa Tuhan. Akhirnya tawar sama Tuhan, tawar hati. Yang kedua, orang juga bisa lupa Tuhan karena larut dengan berkat. Jadi, be careful. Hati-hati kalau kau punya masalah besar, jangan sampai itu menyeret kau jauh dari Tuhan. Jangan sampai itu menyeret engkau tidak melihat tanda-tanda zaman. Atau kalau engkau diberkati, jangan sampai berkat itu membuat kau larut, tidak melihat tanda-tanda zaman.
Jadi ada dua situasi itu. Nah, kita pilih yang ketiga, yaitu fokus tetap kepada Tuhan. Amin. Iya, ngerti firman Tuhan, ngerti tanda-tanda zaman. Haleluya. Nah, adapun tema kita ini penting untuk kita dudukkan di konteks sekarang ini, yaitu membangun pribadi berkarakter Kristus. Kita perlu karakter Kristus, kita perlu karakter yang kuat supaya kita juga kuat menghadapi segala gelombang, menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan. Amin Bapak Ibu Saudara. Harus kuat karakternya. Nggak bisa lagi selengean. Maaf, saya pakai kata-kata kadang-kadang saya pinjam bahasa anak muda. Nggak bisa lagi selengean, nggak bisa lagi cuek, nggak cuek. Nggak bisa lagi nggak peduli dengan karakter. Harus serius, katakan harus serius. Yuk kita buka Bapak Ibu Saudara dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Mohon seseorang pakai mic boleh membacakannya. Silakan. 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapa kira-kira yang bisa jadi volunteer menggunakan mic? Suara kasih ke laki-laki biar suaranya kencang. Ya. Ya, silakan. Ya. Silakan Pak, suara yang paling kencang. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kalau bisa orang-orang yang muda lah supaya matanya lebih lebih cepat gitu ya. Maaf ya Pak. Ya ini hanya demi kebaikan saja, nggak ada maksud membedakan. Ya, supaya lebih cepat anak mudanya. Ya. Kalau kami yang sudah lansia ini kan ya termasuk saya kan udah lambat. Dadah. Saya udah mulai dari apalagi Alkitab kertas udah nggak bisa saya baca Pak. Bapak rupanya masih bisa, hebat. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, semua kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Ya, ini kok lemas-lemas ini jemaat ini. Ada apa ini? Udah saya bilang tadi, bukan hanya ibu yang punya masalah. Emangnya saya nggak ada masalah? Saya Januari tahun lalu ditinggal kekasih saya. Ditinggal saya enak kali dia ke sana nyembah Tuhan, sekarang sana aku ditinggalkan berjuang sendiri. Jadi saya nggak punya masalah. Ada Pak, apalagi jam 7 malam. Ya kan di tempat saya tinggal itu kan ada yayasan. Kalau sampai jam 7 mereka ada di situ kan, ada pelayan. Begitu jam 7 saya hidup sendirian. Ya ada sih teman saya ada 5 pengawal saya. Si Bingo, Rembo, Laki, Berbi, Lili. Itu teman saya. Jadi semua kita punya masalah. Ya, jangan fokus sekali sama masalahnya ya. Amin. Gak usah takut, pasti dipelihara. Kalau nggak bisa lagi suatu saat beli apa karena kita nggak pakai uang digital lagi kan, kita menolak tanda itu, pasti Tuhan kirim beras di depan rumah. Susah apa sama dia itu? Cil sama dia tuh, Cil, tahu Cil? Kecil. Serius. Amin. Berikutnya, ayo semangat. Katakan kiri kanan, semangat. Tepuk tangan. Tepuk tangan lah Pak, kasih contoh Pak. Masih ringo-ringo. Haleluya. Oke, berikutnya cepat kita. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang karakter adalah ya suatu pembawaan individu berupa sifat kita, kepribadian kita, watak kita serta tingkah laku yang kita ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah karakter merupakan ya serapan kata dari bahasa Latin lah. Karakter juga ya di sana Kak. Ya di sana dikatakan kareseim. Nah, istilah sajanya itu samanya artinya itu dengan karakter dalam bahasa Indonesia. Nah, sebentar saya sisipkan, karakter asli seseorang akan muncul Pak. Watak asli seseorang akan muncul ketika apa? Ketika lapar berat, ya. Ya, Saudara perhatikan ketika apa? Ada pesta di Sopo Godang, udah jam 2 kan? Jam 2 baru makan karena terlalu sibuk detak kulung. Lupa perut. Kondok jauh-jauh udah keroncongan kan? Sampai jam 2 baru makan. Itu keluar aslinya itu. Kalau antri dia akan nggak sabar lagi itu sorong-sorongnya. Watak aslinya keluar, saudara-saudara. Atau juga watak aslinya keluar kalau dia udah duluan duduk di meja itu. Meja itu untuk 6 orang misalnya. Terus dibilangnya nanti,
Pak, Bu, sudah ada kami 6 orang di sini. Meja sebelah lah, Pak, katanya. Begitu mertangiang, dihorus semua. You understand, dihorus, dikumpuli semua, masuk plastik. Itu watak asli seseorang ketika lapar berat. Yang kedua, ya, kapan watak asli seseorang keluar? Ketika dia dihina. Kalau dia watak aslinya udah sabar, dia akan sabar. Tapi kalau nggak sabar, dia akan maki balik. Yang ketiga, watak asli seseorang kelihatan di jalan raya ketika berkendaraan. Ya di sini nggak ada, di Eropa banyak. Kalau udah diselip mati dia. Padahal baru pulang dari gereja nih, baru pulang penyembahan. Yang berikutnya, watak asli seseorang muncul ketika apa? Ketika pembagian warisan. Dan seterusnya. Haleluya. Tetapi watak-watak karakter asli seperti itu akan dikikis oleh firman Tuhan dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Watak asli seseorang akan bernyanyi seperti ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun aku dihina, meskipun aku dicaci, meskipun aku dibuli, meskipun perutku lapar berat, ku tetap cinta Yesus. Yang cinta Yesus tepuk tangan. Haleluya. Kita lihat berikutnya, saudara. Seperti apa karakter Kristus yang hendak kita bangun, Bapak, Ibu, Saudara? Yuk kita lihat. 1, rendah hati. Katakan rendah hati. Buka cepat Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Haleluya, haleluya. Semangat ya. Kalau masalah itu ada expire-nya itu. Semua ada expire-nya. Penyakit pun ada expire-nya. Ya kan? Semua ya. Kegalauan, ketakutan, kerisauan, kegelisahan, ada expire-nya itu. Jangan dipelihara. Kalau udah expire aja lah. Jangan diperpanjang, dan jangan diperpanjang apa istilahnya itu. Ya jangan ya. Oke. Silakan, Bang, baca Markus 10 ayat 45. Ayat 45. Markus 10 ayat 45. Iya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Jadi rendah hati. Yesus itu rendah hati. Karakter Yesus itu, karakter Kristus itu rendah hati dia. Walaupun Bapak Ibu Saudara, dia adalah Tuhan, tetapi dia datang ke dunia ini, menginjakkan kakinya di dunia ini, mau dia mengalami proses inkarnasi melalui sel kecil yang tak nampak oleh mata, nempel di rahim seorang perempuan ciptaannya. Di sana dia megap-megap selama 9 bulan. Setelah dia lahir pula di kandang yang kotoran. Dan setelah dewasa dia di keluarga sederhana, keluarganya itu nggak punya fasilitas wifi itu, nggak punya mobil Pajero itu, nggak ada. Cuma keledai. Dia tinggal di keluarga, rendah hati dia. Dan setelah dia sudah diberi waktunya harus melayani, pun dia nggak punya rumah. Ya, serigala punya liang, kan begitu ya. Tetapi anak manusia nggak punya tempat untuk makanya sepanjang pelayanannya nggak ada tempat tinggal yang menetap. Ngekos juga enggak, saudara-saudara. Saudara masih untung, bersyukur punya rumah. Ada yang sudah punya rumah sendiri, ada yang punya rumah kontrakan. Lebih untung kalian daripada Tuhan Yesus. Tapi tetap dia rendah hati. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin dengan geram. Amin bilang. Rendah hati dia. Ya, dihina orang dia, digampar orang dia. Enak kali andaikan jogi itu. Kau macam-macam, kau anak aku, anak Tuhan aku, anak Allah aku, kulibas kau. Ku bilang, sini dada kau, ini dadaku. Ku bilang itu. Tetapi dia rendah hati. Amin.
Masalahnya kita ini kayak mana ya? Nggak enak aku bilangnya. Masing-masing lah. Manusia, nggak usah kita lah. Di sini udah kudus semua. Udah mantap di sini semua. Yang di luar sana, biar ibu tahu. Kalau udah ada hartanya, misalnya dia udah punya rumah sendiri. Orang yang di luar sana, di luar negeri maksud saya, udah ada rumahnya, kan? Tetangganya masih ngontrak. Di rumahnya sudah ada TV yang gede itu, yang screen besar itu kan, yang ukurannya 1 meter kali 2 meter, dibandingkannya dengan tetangganya nggak punya TV kan. Terus diingat-ingat depositonya masih ada berapa lagi deposito kita ya Pi? Oh ya, lihat dari situ, oh Pi masih ada misalnya 500 juta lagi, atau yakin gitu kan, dibandingkannya dengan tetangga yang di ATM-nya tinggal limpul. Dengan deretan kelebihan-kelebihannya, dibanding-bandingkannya dirinya dengan orang lain. Nah, itulah yang namanya tinggi hati. Tapi di sini nggak ada, itu ada di luar negeri. Katakan amin. Nggak ada yang ngaku. Kecenderungannya sih manusia begitu. Itulah tinggi hati itu. Nggak dibilangnya memang, tapi dalam pikirannya dibuat daftar kekayaannya, dibuat daftar kelebihannya di dalam hatinya. Kukenalnya pejabat sianu. Isi dia itu kan apa dia? Kasih inten sekarang di Mabes. Gitu-gitulah ceritanya. Kukenal itu. Siapa? Sekarang dia udah ketua pengadilan tinggi dia apa? Di Palu. Diingat-ingatnya semua kenalan. Oh si anu kepala preman si anu kawanku itu. Di sini memang nggak terucap. Di sininya, diingatnya semua lengkap. Jadi kalau di scan gitu, nampak itu 100 kelebihannya. Itu tinggi hati. Terpujilah Tuhan, jemaat di tempat ini enggak seperti itu. Amin. Tohodo. Haleluya. Ya kalau bertobat aja, enggak ada pilihan lain kan. Rendah hati, itu karakter kesini. Yuk kita bangun. Gini, kalau udah rendah hati ini, sebenarnya aman loh. Lebih nyaman. Kalau kita bangun karakter rendah hati ini. Ada orang hina kita, ya sudahlah. Terus kita ingat Yesus. Yesus saja yang adalah raja di atas segala raja, dihina, dibully, ditendang, dibenci. Alah, siapa lawak ini? Gak usah lah. Udahlah, lupakanlah itu. Sakit memang. Rendah hati itu sakit. Ya, harus siap. Tapi ketika kita memilih, ya sudahlah. Jadi enteng. Tapi kalau sebaliknya, enggak lah. Sampai tidur dia jam 11. Terus semakin jernih semua gundah gulana itu masuk di kepalanya. Ya kan? Makin jernih semua, rasa jengkel, kata-kata bully di Facebook, di chattingan, ya kan, yang datang ke dia, diingatnya semua. Geram-geram dia sambil tidur, nggak tidur sampai pagi. Itu di luar negeri banyak loh orang gitu, nggak tidur, geram dia. Bangun-bangun tegang karena nggak dapat tidur. Kalau berlangsung gitu terus-terusan, biar tahu saudara, biar tahu ibu-ibu, bapak-bapak, maka gula naik. Yang normalnya 150 gitu ya, kurang lebih ya, naik jadi 250, 300. Kalau sudah gula naik, dimakanlah ginjal orang itu, bukan ginjal kita. Katakan amin. Kalau kita bertobat. Ya kan? Dimakan ginjalnya Pak, dimakan pankreasnya semua. Sistem pernapasan, jantung semua dimakan. Lumpuh, kekuatan pun nggak ada. Itu ya, jangan kayak mereka ya, amin. Katakan, kami nggak kayak gitu kok. 1, 2, 3. Tuh udah, amin. Itu dia saudara-saudara. Oke, kita lanjutkan. Memang betul, tapi bisa. Gini, bisa kok asal kita tetap ya datang kepada Tuhan. Tuhan akan kasih kekuatan. Amin. Haleluya. Yang berikutnya itu tadi satu, karakter Kristus itu rendah hati. Yang kedua di dalam Markus 8 ayat 2 ya, yaitu penuh belas kasihan dia. Markus 8 ayat 2. Silakan Bang. 8 ayat 2. Markus 2. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada kata Tuhan Yesus. Kepada banyak orang ini. Ya. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak memberi makanan. Ini sudah menjadi, bisa diperbaiki itunya.
Ini sudah menjadi watak, karakter, sifat, natur. Katakan natur. Jadi karakter Kristus harus menjadi natur kita. Ya, jadi natur dia, sifat alami, sifat bawaan kita. Amin. Katakan sifat bawaanku. Belas kasihan. Amin. Lihat orang susah, ya kan, nggak bisa kasih 10.000, ya nanggop pala 5.000, ya kan? Kan gitu ya? Ya paling nggak 5.000 lah. Kan gitu saudara-saudara. Gini ya. Tukang parkir contohnya. Kan gitu. Nah, biasanya kan 2.000, 3.000. Ketika kita kasih contohnya uang 5.000, peganglah kembali. Senang kali mereka. Itu amat tenaga. Apa sih tenaga 3.000 perak? Tapi dia udah suka cita. Dia udah semangat. Apalagi 10.000 kita kasih. Karena belas kasihan. Apalagi 20.000 dan seterusnya. Amin. Yang paling ngerinya kalau di luar negeri, sama Tuhan Yesus saja nggak ada kasihnya. Diperlakukan Tuhan Yesus ke tukang parkir, cuman 2.000 kolektenya. Oh, itu di Filipina gitu. Itu parah gitu kan. itu pelit yang nyata itu, kata si Edis. Itu benar-benar pelit yang nyata. Tuhan Yesus saja nggak ada sayangnya. Yesus sudah korbankan darahnya. Nah, sama kau 2.000 katanya sama Tuhan Yesus. Itu kalau di Thailand gitu. Haleluya. Ya kalau saya bebas ngomong gitu, Pak. Saya bukan gembala. Coba kalau gembala yang bilang gitu, gembala kita ini mata duitan. Gitu kata orang dia apa? Jemaat-jemaat dia apa? Di Argentina. Padahal toho kan, betul kali kan, masih jadi cakap-cakap lah, ya kan? Si 2.000 dengan si 50.000, ngejek dia sama si limpul ini. Kau nggak usah sok-sokan, kau mentang-mentang warnamu hijau. Apa? Keroyokan kita. Kalau keroyokan mati kau cuma sendiri kantong kolekte ini. Kami rame di sini katanya. Orang pura-pura nggak ngerti. Iya kan udah kusindir habis ini. Katakan dangawi bilang. Hanya Tuhan dan Sang-Nya yang tahu. Haleluya. Apalagi di Medan ini. Saya dirok dotok sinajului. Waktu sekolah minggu Bapak Ibu Saudara tahu, mamaku dikasihnya lah waktu itu uang apa? Uang limper. Uang limper dikasihnya, mau kolekte di gereja. Terus singgah aku di kedenya, di warungnya siapa? Itu Kanne namanya, di Tomo itu. Terus kubelikanlah satu ketawa. Punyalah ketawa ini kan. Terus kubelikanlah bombon Hex 2 kan. Tinggal tiga perak lagi. Itulah aku masukkan ke kantong kolekte. Jadi bagiku udah terkonsep kalau kolekte itu harus uang receh paling kecil. Aku itu, kalau kalian kan enggak. Ya, enggak ya, puji Tuhan ya. Itulah dulu tentang itu. Kita lanjutkan. Haleluya. Haleluya. Karakter belas kasihan. Jadi, yuk kita bangun belas kasihan menjadi karakter kita, melihat siapa saja, berapapun yang kita bisa bantu, kita bantu. Amin. Enggak peduli dia orang percaya atau enggak. Pokoknya apalagi hari-hari ini, Pak. Banyak kali orang, kasihan kali lihatnya. Awak masih bisa makan, Pak, nggak kekurangan. Tapi ada banyak orang, mau dia Kristen mau non Kristen, untuk makan aja sekeluarga susah. Sudahlah, aku nggak mau mengkompori, seakan mengkompori. Kita bayar pajak, ya kan? Tapi pajak dibodut sama yang di atas sana. Dibuat lagi program ini itu untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Akan dapat
Kalau kalian investasi 45 juta, tiap bulannya akan dapat sekian juta. Dokter kau bilang kau, otakmu nggak ada. Kalau kau mau bantu uang rakyat itu, bantu uangnya, bukan uangnya kau tarik. Kau kumpuli uang rakyat untuk bisa kau apa-apakan di situ. Nggak terlepas memang dari situ. Kenapa bukan uang kekayaan, tambang perak, nikel, apalagi tambang emas? Bukan itu yang kau bikin membangun bangsa ini. Ngutang kau, ngutangnya nggak jelas kemana aja kau pakai. Kami kau tinggi-tinggikan pajak kami. Semua itu berdampak nyata. Ya. Nyata itu. Dan banyak orang hari-hari ini di depan mata kita. Berapapun yang bisa kita bantulah. Amin. Supaya nyata. Kita pun kekurangan kok. Ya kan? Tapi walaupun kalau kita ini walaupun kekurangan, masih ada sukacita. Masih ada pengharapan. Di luar sana nggak ada pengharapan. Putus asa yang ada. Kesempatan, apalagi kalau kita punya kelebihan berkat. Kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus kepada dunia ini. Dan ada yang berdoa, amin. Amin. Yang berikutnya, yang ketiga, karakter Kristus yang perlu kita tidak gila hormat. Katakan ya dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8, katakan tidak gila hormat. Ya. Saya bacakan buat kita di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Menaruh apa? Coba Bapak Ibu tadi pegang dulu ini masing-masing, pikiran masing-masing. Amin. Hendaklah menaruh pikiran dan perasaan jatuh ke dada, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik, ya. Kesetaraan dengan Sang Bapa itu tidak dianggapnya ini menjadi milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, seorang jongos, seorang pembantu, seorang hatoban, dan menjadi sama dengan manusia. Dia tidak gila hormat. Amin. Haleluya. Kalau saudara dapat promosi di kantormu, di bisnismu, di pelayananmu, marilah tetap rendah hati. Rendah hati. Katakan. Tapi nggak usah kencang. 1, 2, 3. Rendah hati. Sekali lagi. Rendah hati. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau aku andaikan akulah orangnya, pendeta besar, jemaatku sudah 5.000 orang. Kami bikin 3 kali ibadah. Ibadah pertama 2.000, ibadah kedua 2.000, ibadah ketiga 1.000, 5.000 rata-rata di gerejaku beribadah. Gedung kami, yang gereja pusat kami itu, ya sudah besar, lengkap AC, lengkap sound system dengan merek-merek loudspeaker dan segala soundnya yang bermerek. Itu di gerejaku. Ya, dan puji Tuhan, biar saudara tahu, di gerejaku itu raja-raja semua. Ada pejabat pegawai negeri, banyak itu, dari tentara, kepolisian, pegawai negeri. Nah, ada juga pengusaha-pengusaha sawit di gerejaku. Sukses gereja, biar Bapak Ibu Saudara tahu. Cabang kami ada paling enggak di Sumatera Utara ini ada cabang kami 20. Saya ini pendeta besar saya. Itu karena aku jago khotbah. Karena aku sarjana teologi ya. Jadi tolong dihargai aku ya. Aku pendeta besar ya. Tolong dihargai aku.
aku ketua sinode ya. Tolong dihormati aku ya. Aku sudah punya jabatan di gereja kami ya. Tidak gila hormat. Besip sudah. Amin. Gak ada dasarku gila-gila hormat aku. Karena kalaupun aku bisa membangun pelayanan seperti sebegitu besar, kan 100% karena Tuhan Yesus. Satu, dikasihnya oksigen. Coba kalau dibuatnya terjadi penyempitan di pernafasanku, mana nak aku. Jadi gak usah aku gila-gila hormat. Dibuat terjadi penyempit, diizinkan bukan dibuat, diizinkan terjadi penyempitan di pembuluh darahku. Kan Tuhan juga yang memberkati jemaatku yang kaya-kaya itu. Kan berkat Tuhan itu. Jadi apa alasanku untuk sombong? Apa alasanku? Hargaya. Molot tung sedia harga jemaat peau, sudahlah itu. Kudoakan dia biar insyaf. Supaya insyaf yang nyata. Haleluya. Iya, nggak usah gila hormat lah. Ya puji Tuhan di sini nggak ada itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang berikutnya Filipi 2:8 yaitu taat. Ini yang keempat, katakan taat. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. 1, 2, 3, taat sampai mati. Ketika datang aniaya persekusi kepada saudara dan saya, tetaplah taat kepada Kristus. Amin. Dan tiba waktunya. Bukan hanya dari luar yang menjadi haters. Bukan hanya si Zuma yang menjadi haters. Kan? Bukan hanya si Abdul Tomat yang jadi haters. Ya, enggak cukup hanya si Abdul Tomat jadi haters. Suatu saat Bapak kita bisa mengkhianati kita karena kita taat. Istri kita bisa mengkhianati kita karena kita taat. Suami, anak, orang tua itu akan saling menyerahkan ketika orang itu nggak kuat karakter dalam Kristus. Ketika orang-orang seisi rumah kita nggak kuat dalam karakter taat, akan terjadi. Nah, di tengah situasi seperti itu, dari sekarang Bapak Ibu Saudara sudah diberitahu betapa pentingnya taat. Katakan amin. Kalau waktu sudah habis, kasih kode saya akan bisa akhiri khotbah ini. Ya. Yang kelima, mungkin yang terakhir lah. Masih ada sih 5 lagi. Yang kelima, Yohanes 14 ayat 11, yaitu ucapannya dapat dipegang. Ya. Demikian di sana dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, kata Tuhan Yesus Kristus, dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, Yesus itu punya karakter, punya natur, omongannya dapat dipercaya. Katakan amin. Kalau dia berjanji, semua buka dari Wahyu 3:10. Kalau dia berjanji di dalam Wahyu 3:10 bahwa dia akan melindungi kita di tengah pencobaan yang melanda seluruh dunia, itu omongannya dapat dipegang. Katakan dapat dipegang. Katakan dapat dipegang. Semua fokus sini. Jangan ada dulu yang buka WA dan Instagram dan yang lain, Facebook. Dapat dipegang. Amin. Nah, gini loh. Kalau karakter ini kita bangun di dalam keluarga, oke? Omongan Bapak dapat dipegang, oke? Nggak ada celah untuk goyang. Omongan istri dapat dipegang, nggak ada celah untuk goyang. Omongan anak-anak bisa dipegang, omongan orang tua bisa dipegang, nggak ada celah untuk goyang. Nggak ada celah buat iblis untuk memprovokasi. Kalau omongan jemaat bisa dipegang, omongan gembala bisa dipegang, omongan penatua bisa dipegang,
semua omongan kita bisa dipegang, maka jemaat ini akan kokoh. Katakan kokoh. Walau dunia ini goncang, kita tetap kokoh, kita tetap solid. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, maka yuk kita jaga ucapan kita dapat dipegang. Amin. Kalau misalnya gini, jangan biasakan cepat kali janji. Oh, yaudah nanti apa ya? Nanti apa ya? Ini ya, nanti kasih ini ya, nanti gue bantu ya. Jangan ya. Mikir dulu, ada nggak duitmu? Mikir dulu, ada duitmu tapi kau hitung-hitungan. Nggak usah dulu janji. Ya kan? Karena orang yang lebih butuh dengar janji, terus gini dia, sejuk kali dirasakan. Diingatnya tuh. Sampai tidur pun pas mau tidur dibilang, wih kak janji ini nggak lepas lagi katanya. Sementara yang berjanji enak aja dia lupa, omongannya nggak bisa dipegang. Nah itu terjadi di Thailand. Amin. Tidak terjadi di zaman ini. Haleluya. Itu buka celah buat iblis itu. Omongannya nggak enak kali dia janji-janji. Iya kan? Haleluya. Udah, waktunya cukup habis. Masih ada ini soalnya. Nah, inilah yang terakhir ya. Nah, yang terakhir lah 6. Sebenarnya masih ada yang ini janji ya, ini yang terakhir. Yang keenam, Yohanes 4 ayat 34 demikian bunyinya. Ya, ini intinya bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Katakan bertanggung jawab. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yuk kita bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang dititipkan kepada kita. Amin. Anak muda, coba yang merasa masih anak muda, pokoknya belum jadi bapak-bapak, belum jadi ibu-ibu, angkat tangan. Katakan. Wah keren. Bertanggung jawab ya nak. Ya, jangan merapikan spraymu, mama kau tunggu-tunggu. Di sini untung nggak ada. Singapura mungkin ada. Ya kan, merapikan sepatumu, mama kau tunggu-tunggu. Kau lapar pun mama. Apa nggak bisa kau masakkan Indomie itu, gorengkan telur itu, kenapa banyak? Ya kan? Ya kan? Haleluya. Bertanggung jawablah. Dan ini tips buat kami bapak-bapak Batak. Siap sedia ya menerima berkat ya. Berkat ini. Geli sendiri, geli duluan dia. Kami bapak-bapak Batak ini anak niraja doh kami sebut kamu. Dan gue tiap nami piring, nggak bisa kami sentuh piring. Sapu, menyuci nggak bisa itu. Jadi kalau kami, pokoknya tinggal duduk tenang di kursi makan. Istri kami yang belanja, bau-bau dia. Daster-daster, celana pendek dia ke pajak sana bau-bau. Ya, sendalnya pun nginjak-nginjak lumpur di pajak sana. Tangannya bau amis pegang ikan. Dia pula yang harus masak. Motong bawang. Bikin sambal goreng, keringat-keringat dia. Dia harus menyiapkan makanan kami. Kan kalau agak lama istri kami tersedia makanan di meja, lama kali mak udah lapar ini. Gitu kami. Kami anak raja, tolong jangan diganggu. Udah duduk, mesti istri kami yang sendok. Gak boleh. Raja kami raja. Raja guguk kami. Raja tuba-tuba kami. Bolok koni, amin. Buang itu. Apalah beratnya. Halo bapak-bapak. Hadir gitulah. Bapak-bapak hadir gitu. Bapak-bapak. Tapi ini jangan drama ya. Dengan tulus sendoklah nasi ke piring istrimu. Tuangkanlah air minumnya, mak. Sorongkan ke depan istrimu.
Tapi jangan drama ya. Jangan asai dokon. Itu ada udang di balik batu. Tapi dengan tuluslah layani istrimu minimal pinomats. Itu bahasa Yunani. Pinomats. You understand pinomats? Pinomats di meja makan. Amin. Haleluya. Biarlah tips ini menyejukkan hati bapak-bapak yang mendengarkan khotbah ini. Haleluya. Pasangan. Ini pasangan suami istri yang sudah rata-rata di atas 50 tahun, 55, 60. Kan istri ini pun sudah harus dibantu. Karena lututnya pun udah susah. Jangan dia terus kau perkuda-kuda. Membuat sifat tumpe kon istri. Membuat desimpe kon istri. Dia pun sudah harus dibantu. Enak kali. Udah sama-sama. Memang sama-sama perlu dibantu. Jadi jangan tinggal dulu. Udah sama-sama lansia. Mengertilah. Terus kalau badanmu agak mengilut-ngilut, atau apung niuli, dapel juga gikon. Dia tak pernah kau dapel. Bertobat. Kikis pangkas sifat seperti itu, karakter seperti itu. Amin. Bang sip sudah. Puji Tuhan lah lagi merenung. Iya, apakah aku jadi musuhmu kalau aku menyatakan kebenaran? Kata Paulus. Amin. Sekarang bapak-bapak dengar sini, istri-istri bisa tunduk kepala. Tunduk kepala, karena istri-istri akan masuk pada perenungan yang dalam. Istri-istri, hadir? Kalaulah uangmu, penghasilanmu lebih tinggi, janganlah engkau sepelekan suamimu. Cuman satu orang yang bilang iya, yang lain sedang bergumul karena karakternya sedang dikikis. Amin. Iya, ya. Kalaulah suamimu sudah mulai kurang ganteng, udah mulai kurang harum-harum, janganlah omonganmu nyeleneh sama dia. Janganlah sepelekan dia di depan umum. Cepatlah Pak. Amin. Ya, haleluya. Tetap hormati dia. Sebelum berangkat ke pesta, kau rapikan pakaiannya, asal sangat dibereng natoro. Cuman saat yang bilang, ya berarti pelaku. Haleluya. Amin. Ya. Kenapa ini? Ini memang kita seperti bercanda, tapi ini penting ketika menghadapi kesulitan. Ketika suami udah nggak produktif menghasilkan, justru disitulah kita butuhkan karakter Kristus yang rendah hati itu, yang bertanggung jawab itu. Nah, jadi kita close sampai di sini. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang pertama tadi apa? Ya. Yang pertama rendah hati, yang kedua penuh belas kasihan, yang ketiga tidak gila hormat, yang keempat taat sampai mati, yang kelima ucapan kita dapat dipercaya orang, dan yang terakhir bertanggung jawab. Bertanggung jawablah untuk bagian kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara untuk membangun karakter Kristus. Dan saya teramat percaya Bapak Ibu Saudara, ketika karakter-karakter yang tadi itu sudah dikikis, maka suasana rumah tangga pun akan enak. Amin. Akan enak. Volume lagu di rumah kita nggak ada lagi kuncinya, kunci si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Semuanya sudah do terendah nadanya. Amin.
Apa maksudnya? Pak, sabar dulu ya Pak ya. Ya apa namanya? Soft spoken. Ya, Pak, enak lu, serius. Yuk kita latih nada rendah. Amin. Nada rendah, jangan menipu walaupun udah lapar. Terus kita kendalikan, itu salah satu kunci. Amin Bapak Saudara. Dan niscaya kita semua akan keluar jadi pemenang di tengah kesulitan-kesulitan zaman yang akan datang. Beri tepuk tangan yang paling dasar buat Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, angkat tanganmu sembari penyerahan hati kepada Tuhan Yesus. Di tangan-Mu dengan kuasa Roh-Mu, angkat tanganmu, angkat suaramu, buka hatimu. Selalu jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuk. Amin. Pakai. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Hanya jemaatku mau seperti-Mu Yesus. Hanya jemaat. Amin. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Yuk bangkit berdiri sembari mata ditutup. Mata ditutup. Mata dipejamkan. Mata dipejamkan. Izinkan Roh Kudus mengalir di hatimu. Yes. Yes. Sekali lagi ini menjadi doamu, doa kita sekali lagi hanya jemaat. Amin. Angkat tanganmu, angkat hatimu, terbuka. Yes. Yes, Roh Kudus sedang memulihkan engkau. Haleluya, haleluya. Masuk lebih dalam dalam hadirat Tuhan. Yes. Amin, amin. Nah, sekali lagi hanya jemaat dengan lembut katakan amin. Yes, Roh Kudus sedang mengalir deras di hatimu, di tubuhmu saat ini. Yes, menyembuhkan segala luka-lukamu, mengangkat segala kegelisahanmu, membuang segala ketakutanmu, bahkan mengikis segala batu-batu kerikil, duri-duri apapun yang ada di hatimu, Dia bersihkan sekarang sehingga engkau memiliki hati seperti Kristus. Sekali lagi hanya jemaat. Roh Kudus bekerja di hati anak-anakmu ini Tuhan. Yang luka Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Oh haleluya. Yang berbeban berat Engkau lepaskan bebannya Tuhan. Segala dendam, sakit hati, kepahitan Engkau cabut Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Buang semuanya Bapak, kegelisahan, ketakutan, kemarahan, buang. Yes.
Sekali lagi dari awal kita katakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana. Biarlah ini menjadi doa kita yang akan diproses oleh Roh Kudus. Amin, haleluya. Amin Bapak, yes Lord, lakukan. Haleluya, haleluya. Tuhanku, biarlah Engkau dijadikan Allah di gereja ini, di persekutuanmu, di STM-mu, di rumah tanggamu. Haleluya. Amin. Yuk, angkat tangan, buka hati yuk. Mau serius ya. Roh Kudus sedang menyembuhkan engkau. Roh Kudus sedang membalut hatimu. Roh Kudus sedang mengikis karakter yang tidak baik. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi sama-sama. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dan namamu sama-sama disebutkan. Sifat-sifat segala karakter. Oh haleluya. Tidak punya belas kasihan. Tidak bertanggung jawab dengan omongan. Suka janji-janji bohong dikikis. Minta semuanya. Suka mempermalukan pasangannya di
Tidak peduli firman dikikis. Dirabatkan nama dikikis. Oh, kebiasaan menonton TikTok sampai tengah malam dikikis. Sifat cuek, tidak peduli dengan sapaan orang tua, sapaan saudara-saudaranya dikikis. Sifat cuek dikikis. Ada banyak karakter yang harus dikikis supaya kita kuat, supaya kita solid di tengah-tengah tantangan dunia yang semakin berat ini. Sifat boros juga dikikis. Orang bersifat suka belanja yang tak penting dikikis. Dikikis. Disempurnakan. Sifat tidak peduli firman dikikis. Bapak di surga, yuk sama-sama saya berdoa. Bapak ibu saudara, yuk katakan Bapak di surga. Semua Bapak di surga dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak karakterku yang tidak benar. Ada watakku yang tidak benar. Ada kebiasaanku yang tidak benar. Aku mohon Roh Kudus memproses aku, mengikisnya, sehingga karakter Kristus saja yang bertumbuh di dalam aku. Haleluya. Sehingga aku dan seisi rumahku akan kuat menghadapi, akan menang menghadapi tantangan dunia yang semakin berat. Terima kasih Bapa di surga. Aku percaya ketika karakter di luar Kristus sudah dikikis, maka berkat-berkat-Mu pun akan mengalir deras. Kesehatan kami dipulihkan, sukacita kami dipulihkan, pekerjaan kami, usaha bisnis kami diberkati lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Apapun yang akan terjadi di depan, apapun pemaksaan dari dunia ini, sekali Yesus, tetap Yesus, sekali Yesus, selamanya hanya Yesus. Haleluya. Rasakan pemulihan-Mu, rasakan pemulihan-Mu. Roh Kudus sedang memulihkan engkau. Roh Kudus sedang menyembuhkan luka-lukamu. Roh Kudus sedang mengangkat kegelisahan, ketakutan, kekhawatiranmu. Apapun saat ini sedang kau rindukan, pekerjaan, bisnis yang baru kah? Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kesehatan kah, pemulihan rumah tangga kah? Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Masa depan teman hidup terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Umur panjang bagi yang sudah lansia terjadilah dalam nama Tuhan. Engkau yang sudah lansia, engkau akan umur panjang, tapi gak hanya umur panjang, tetapi kuat. Tidak hanya sehat, tapi kuat panjang umur. Haleluya, haleluya. Berkat berlimpah atas zaman ini, berkat berlimpah atas seisi rumahmu. Dan bertekunlah memberitakan Injil, bertekunlah mengerjakan keselamatanmu, menjaga imanmu, dan menjangkau jiwa-jiwa. Itulah pekerjaan kita untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Kiranya berkat Tuhan melampaui apa yang kita doakan berlimpah turun atasmu, atas jemaat ini, atas gembala dan keluarganya di tempat ini. Dibenteraikan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama yang menjadi jaminan jawaban doa kita, yaitu di dalam nama siapa? Di dalam nama Tuhan Yesus yang serius. Katakan amin, tepuk tangan bagi